lagi di Late Side Talk Talk, dan hari ini aku kedatangan tamu spesial, temen aku Alisa Agustin dari Bandung. Yeay. Jadi silakan dong, perkenalkan diri kamu dulu dong, kawan. Ya, seperti yang tadi gue udah bilang, gue tuh Alisa dari Bandung. Nah sekarang tuh lagi belajar karakter desain di Osaka Animation College Sanmong. Keren banget. Nah, kamu di kampus ngapain nih? Di college kamu ini kamu ngapain, belajar apa? Sebenarnya sekarang majornya lagi belajar karakter desain sih. Tapi di samping karakter desain pun, mau dibilang majornya karakter desain pun, pelajaran karakter desain tuh sebenarnya cuma hari Senin 3 jam doang Gitu ya. Iya. Sisanya tuh kita kebanyakan pasti belajar desain, belajar tentang warna, dan belajar digital work, digital painting. Tapi kan majornya apa ya, mainnya belajar karakter desain kan ya? Karakter desain sebenarnya ya dibilang karakter desain pun kita tuh lebih belajar kayak proporsi badan, cara ngegambar badan dari berbagai proporsi gitu. Cool. Terus kenapa kamu milihnya untuk belajar karakter desain? Kenapa ya? Karena sebenarnya dari dulu suka main game RPG sih sebenarnya. Begitu ya? Ada RPG khusus yang yang jadi trigger kamu untuk belajar karakter desain? Ada dulu tuh, waktu itu Square Enix tuh masih namanya Squaresoft, dan dia tuh ngeluarin game yang namanya tuh Seiken Densetsu, Which is? atau bahasa Inggrisnya tuh Legend of Mana. Kayak imajinasi pencipta karakter desain gamenya itu sugoi amazing banget amazing banget, yang nggak tahu kenapa ya, pokoknya beda dari yang lain aja. Sampai sekarang pun dibandingin game-game yang lain pun kayak beda. Yang sebenarnya sampai sekarang gue nggak ngerti personally sih, nggak tahu kenapa karakter desainernya tuh namanya tuh tiba-tiba hilang gitu aja. Kalau untuk kayak yang kreator Final Fantasy karakter desain yang kayak Nomura Tetsuya kan tetap ngebuminya, Masih apalagi tetap. dia Kingdom Hearts. Wow banget emang. Tapi bener-bener kalau yang belum pernah coba main harus main. Tuh katanya itu zaman PS1 tuh sangat unforgettable banget gak sih? Banget. Terus jujur aku dulu gamer ya, tapi kayak sekarang berhenti main game. Tapi dulu termasuk main game terus. Sebenarnya sekarang pengen main game lagi. Sekarang sebenarnya pengen sih kadang main game lagi, terutama kan Pokemon baru keluar lagi ya. But life's a bitch, so nggak ada waktu buat main game. Sebenarnya ada sih kalau nggak tidur terus. Tapi ya sih. Terus alasan kamu milih college kamu yang sekarang? Kenapa? Sebenarnya ya alasannya iro-iro sih banyak. Cuman kalau disingkat tuh dekat stasiun yang pasti, dan di depan college aku tuh ada kayak taman besar gitu, yang biasanya emang bisa dipakai buat entah nge-sketch bareng atau hangout bareng sama teman-teman yang emang bagus banget lah. Terutama kalau misalnya musim semi, semuanya bunga sakura mekar. Alisa kayak seneng banget sama lingkungannya college ya. Boleh ceritain nggak kenapa milih sekolahnya di Jepang? Ini sekolahnya di Jepang ya karena itu ya, karena mungkin dari dulu tuh selalu tertarik sama game-game Jepang juga. Dan sebenarnya dari dulu tuh selain game Jepang tuh udah suka sama Disney juga, jadi sempat bingung mau gimana ya. Sebenarnya kan ada sepupu juga kan yang kuliah di Amerika, dan papi itu kayaknya sebenarnya lebih aman milih ke Amerika kali ya, ada yang Karena ada jagain saudara gitu. ya. Cuman nggak tahu kenapa akhirnya emang influence-nya tuh gue lebih suka ngedesain karakter buat sih. Gak tau kenapa mimpi. Jadi emang kayaknya sudah terpanggilkan untuk ke Jepang gitu ya. Sudah terpanggilkan, dan selain game juga anime Jepang terutama apa sih, gue suka banget sama Hayao Miyazaki. Jadi semua suka. Jadi intinya datang ke Jepang tuh bagi gue sendiri selain itu pilihan gue, dan sampai sekarang pun gue nggak nyesel. Terus abis beres college ini mau gimana ke depannya? Rencana ke Sebenarnya depannya? masih nggak tahu juga ya. Soalnya waktu
dulu milih college ini kan gue sengaja milih yang college ini tuh gara-gara salah satu alasan lainnya tuh gara-gara course-nya cuma 2 tahun kan. Soalnya waktu itu gue milih yang 2 tahun tuh gara-gara biar tahun ketiganya gue bisa pindah ke Daigaku University juga. Dan kalau misalnya yang course-nya 3 tahun kan jelas cuma setahun terakhir di university nggak akan bisa. Tapi sekarang tuh masih mikir-mikir dan nggak tahu ya, antara emang beneran ke university lagi cari kerja kalau ada chance-nya atau nggak pulang ke Indonesia kan nggak tahu. Tapi ya seperti kata yang Dila bilang juga, kalau cari kerja juga tuh kayaknya susah. Kalau misalnya udah kerja terus tiba-tiba mau balik lagi uni tuh ya udah nggak mungkin. Dan nggak tahu ya, sampai sekarang tuh kayaknya masih belum punya confidence aja buat, maksudnya untuk percaya kalau gambaran gue tuh punya nilai daya jual tuh belum ada di sini gitu. Jadi kayaknya kemungkinan besarnya sih ya mungkin Hanyu ke Daigaku. Dia mau transfer dari university habis beres college. Ntar kalau misalnya kerja nih ya, kira-kira mau di bidang apa nih kerjanya? Yang pasti sih untuk ya hope-nya jelas aja nggak stray dari major yang dipelajari ya. Nggak harus mentok karakter desain, tapi pengennya desain sih yang jelas. Tapi ya stray juga sebenarnya nggak pengen saya udah. Oh iya, dan salah satu tadi milih Jepang juga lupa. Apa? Bisa belajar bahasa Jepang. Bisa belajar bahasa Jepang. Makanya nggak tahu ya, waktu disuruh ke Amerika tuh rada ragu juga, soalnya kayaknya selain ya emang industrinya juga kreatif industri itu berat banget juga, bahasa Inggris tuh ya bisa dibilang kayak udah second language kita juga. Dan sementara kalau misalnya bahasa Jepang tuh di samping gue emang belajar hal yang gue suka juga, gue bisa belajar bahasa Jepang juga yang mau nggak mau harus belajar dan emang pasti kepake sih. Jadi seandainya kalau di sini pasti kepake sih. Tapi seandainya stray dari industri juga, minimal gue masih ada skill lain gitu. Ya sih benar. Investment people, belajar bahasa yang lain itu investment juga. Seandainya stray pun di Indonesia lu bisa bahasa Jepang apalagi itu kayaknya pasti kepake kok. Pasti kepake. Betul. Apalagi bisa bahasa Inggris juga ya, Jepang. Iya, Jepang, Inggris, Indonesia, siapa tahu. Makasih banget ya Alisa udah mau ngobrol-ngobrol. Kalau kalian mau lihat hasil karya-karya Alisa, di bawah, di deskripsi di bawah bakal aku kasih Instagramnya, ID Instagramnya Alisa, bisa dilihat IG-nya di bawah. Dan kayaknya mulai dari sekarang aku bakal mulai banyak interview teman-teman aku yang lain yang juga sekarang lagi sekolah di Jepang dan lagi sekolah masih di creative industry. Kalau kalian ingin aku membuat video lain, tulis juga di komen di bawah. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Feedback is much appreciated. Yes, what she said. Thank you. Di Instagramnya Alisa, silakan di. Lu kayaknya nggak minta izin dulu. Apa? Lo nggak minta izin dulu. Ayo Alisa. Dipromoin Dipromoin nih sama kita sekarang.